Hai guys, kali ini saya akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan di City1 kemarin tentang kepemimpinan manajemen organisasi. Bersama saya Inavia Natalia sebagai moderator dan narasumber kita yang spesial sekali hari ini yaitu Mas Riki Yakub selaku tim kreatif UKM Tripersi. Hai Mas Riki, apa kabar? Oke, halo. Untuk kabarnya sangat sehat dan alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Riki free ya sekarang, nggak ada kelas? Alhamdulillah lagi free sih. Ya. Mau tanya nih Mas, sebelum masuk ke UKM Tripersi ini, Mas Riki dulunya pernah mengikuti organisasi apa saja? Oke, untuk mengikuti organisasi itu saya awalnya pas waktu sekolah ya dulu di SMK. Nah itu pernah mengikuti organisasi di Pramuka. Nah kebetulan itu saya sendiri itu ketua pramukanya di SMK. Nah terus pernah mengikuti organisasi Skan Sekamal Studio. Terus pernah mengikuti organisasi Dewan Kerja Renting Kamal dan juga pernah mengikuti organisasi di Marching Band. Ada itu di SMK Negeri 1 Kamal seperti itu. Dan untuk di semasa kuliah pernah mengikuti organisasi di Himapif tentunya pada divisi Kominfo dan pernah mengikuti organisasi di Duta Pendidikan Informatika. Nah kebetulan itu saya sendiri itu winernya dan juga pernah mengikuti organisasi di Duta Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan. Nah kebetulan juga saya duta terpilihnya dan juga berproses di UKM Tripersi mulai dari pas jadi kepala divisi Humas Infokom dan juga ketua umum UKM Tripersi seperti itu. Banyak sekali ya organisasi yang diikuti ya Mas ya selama ini. Lumayan. Mau tanya-tanya nih Mas, menurut Mas Riki sendiri itu apa sih kepemimpinan? Kalau menurut saya sendiri ya, pemimpinan itu sebuah seni kita mempengaruhi ataupun mengajak seorang untuk mencapai tujuan bersama. Dan tentunya di organisasi itu kan kayak kita tentunya pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Visi misi. Nah, gimana caranya kita sebagai seorang pemimpin nih, kita bisa mengajak anggota-anggota kita untuk berkolaborasi ataupun mengajak ke tujuan yang sudah kita rencang sebelumnya seperti itu. Gaya kepemimpinan apa yang paling efektif untuk organisasi? Nah, untuk gaya kepemimpinan teman-teman sudah saya ulas ya, sudah saya sampaikan di City1 sebelumnya. Maksudnya itu ada 4. Yang pertama ada gaya kepemimpinan karismatik, gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis dan juga gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, itu saya merangkum menjadi 4 itu aja. Sebenarnya banyak ya tipe gaya kepemimpinan yang masih belum terekspos, tapi aku mengambil 4 gaya kepemimpinan itu. Nah, untuk yang lebih efektif ya, sebenarnya gaya-gaya kepemimpinan itu sangat efektif ya dari keempat yang sudah saya sebutkan barusan. Bahwasanya ada di sebuah kondisi kita harus bersikap otoriter dan ada di sebuah kondisi kita harus bersikap demokratis. Jadi kita bisa memakai gaya kepemimpinan itu tergantung di situasi kondisi yang ada di sebuah organisasi itu. Ya kalau kita membutuhkan keputusan yang sangat cepat dan sikapnya itu urgensi, kita bisa mengambil gaya kepemimpinan yang otoriter. Nah kalau kita ada sebuah permasalahan ataupun mengambil keputusan yang notabene itu membutuhkan waktu yang sedikit lama lah, boleh kita melibatkan anggota untuk kemudian menyampaikan opini-opininya dalam mengambil keputusan tersebut seperti itu. Ya. Dari kan Mas Riki ini mengikuti organisasi banyak sekali ya. Dari pengalaman itu apa sih tantangan yang Mas Riki hadapi dalam mengelola organisasi itu? Sebenarnya sangat banyak sih tantangan yang untuk mengelola organisasi itu. Karena yang paling berat ya menurut saya pribadi itu adanya konflik internal. Maksudnya ada pertikaian antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, entah itu kayak saling iri ataupun apa ya istilahnya
ada konflik ya antara individu dengan individu yang lainnya yang kemudian dibawa ke organisasi itu dan kesannya itu tidak profesional. Nah itu mungkin adanya konflik-konflik tersebut bisa kayak micu masalah barulah di organisasi itu. Dan juga masih banyak juga ya, maksudnya konflik-konflik yang mungkin terjadi di sebuah organisasi yang mungkin teman-teman bisa merasakan juga adanya ketidakaktifan ataupun tidak ada rasanya tanggung jawab dari anggota ataupun dari pengurusnya itu sendiri. Nah itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat digarisbawahi gitu. Dan menurut Mas Vicky nih, bagaimana sih cara seorang pemimpin itu berkomunikasi dengan baik bersama anggotanya? Berkomunikasi ya. Ya. Ya tentunya itu ya, maksudnya kita sebagai pemimpin itu harus adanya kedekatan emosional dengan anggota-anggota kita. Dengan cara apa? Kita ya sering-sering ngobrol, sering-sering kayak ngumpul dengan anggota gitu loh. Bukan kayak kita sebagai seorang pemimpin tuh kayak aku seorang pemimpin gitu, gak mau kayak melebur ke anggotanya, gak mau ngobrol gitu loh. Itu akan menumbuh, kita ngobrol, kita berkumpul dengan anggota kita, itu akan menumbuhkan kayak ada kedekatan sendirilah gitu dengan anggota kita. Nah itu kalau kita punya kedekatan emosional, kita punya kedekatan sendiri, kita menyampaikan sesuatu, kita berkomunikasi dengan mereka itu sangat luas gitu loh, tidak kaku gitu, sistemnya itu tidak kaku gitu, untuk menyampaikan sesuatu kepada anggota. Karena kita sudah nyaman lah komunikasinya dengan anggota seperti itu. Jadi sering-sering ngobrol, sering-sering kayak ngajak lah kayak kegiatan-kegiatan non formal gitu loh, bersama dan juga melibatkan anggota gitu loh. Oke, Mas Vicky. Menurut Mas Vicky nih, seberapa penting sih manajemen waktu itu dan pembagian tugas dalam organisasi sendiri? Oke, berbicara tentang manajemen waktu ya, tentunya itu sangat penting dan sifatnya itu krusial. Yang dimana ketika kita memilih untuk berorganisasi, itu tentunya kita akan bagi waktu kita antara organisasi, diri kita sendiri dan juga beban akademik, tentunya seperti itu. Dan itu ilmu manajemen waktu itu sangat penting. Karena dalam waktu 24 jam itu kita kayak itu kan, maksudnya ada tanggung jawab lah di organisasi, terus ada tanggung jawab mungkin di diri kita sendiri, entah itu kita mau nge-upgrade skill ataupun lain segala macamnya, dan juga ada tanggung jawab di perkuliahan. Nah itu sangat pembagian waktunya itu sangat balance lah antara ketiga itu, supaya tidak ada kecondongan ataupun tidak ada ketimpangan seperti itu. Dan itu manajemen waktu itu akan kita aplikasikan pada saat ketika kita lulus itu tentunya. Karena ketika kita juga sudah bekerja dan terus kita sudah berkeluarga, antara membagi waktu antara karir dan juga pekerjaan rumah, nah itu sangat penting. Dan kita simulasinya di mana? Kita simulasinya di organisasi untuk mengelola manajemen waktu itu sendiri. Betul. Berarti manajemen waktu itu sangat penting sekali ya? Sangat penting sekali. Baik, pertanyaan terakhir nih Mas Vicky ya. Kan Mas Vicky mempunyai banyak pengalaman kan ya, sudah menjadi pemimpin juga ya di UKM Tripesi. Bagaimana sih apa yang dilakukan Mas Vicky jika ada konflik yang di organisasi yang Mas Vicky ini? Adanya konflik ya. Nah kalau adanya konflik itu saya rasa bukan hanya di UKM Tripesi saja, melainkan di organisasi lainnya itu tentunya ada konflik. Nah cara kita sebagai pemimpin itu mungkin kita mempertemukan antara yang bersangkutan, mungkin ada individual A dan dengan individual B. Nah itu mungkin kita rembukan bersama-sama, kita cari solusi dan juga jalan tengahnya seperti itu. Jadi di situ tidak ada yang disudutkan, maupun dari individual A maupun dari individual B, itu tidak ada yang disudutkan. Kita sama-sama enak, antara yang A dengan yang B itu gimana caranya kita mencari jalan tengahnya seperti itu. Ada satu lagi nih Mas. Oke.
Menurut Mas Riki, jika diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin di sebuah organisasi besar, perubahan apa yang ingin Mas Riki berikan? Nah, tentunya ketika kita di dalam sebuah organisasi ya, tentunya baik itu kita organisasi di dalam kampus ataupun di luar nantinya, ataupun kita diberikan kesempatan untuk memimpin di organisasi besar, tentunya kita akan membawa sebuah perubahan. Perubahan itu yang penting ada 4. Ini menurut Anies Baswedan sendiri. Yang pertama itu meningkatkan yang baik, mengkoreksi yang kurang, menghentikan yang salah, dan juga membawakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Nah itu penting yang terakhir, membawakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Jadi ketika kita dalam berorganisasi itu pasti teman-teman itu ketika membuat sebuah proker ataupun program kerja dan segala macamnya itu masih kayak apa ya, masih tahun kemarin itu seperti ini. Nah itu saya rasa ketika kita berpikiran seperti itu akan menghambat pikiran kita gitu. Jadi teman-teman usahakan itu mempunyai pikiran yang sangat luas. Jadi apa yang belum pernah kepengurusan sebelumnya kerjakan, ayo kita kerjakan di pengurusan saat ini gitu. Jangan hanya berpedoman di kepengurusan sebelumnya. Kita boleh mencari referensi ke pengurusan sebelumnya, akan tapi kita harus punya ide kreatif yang kemudian kita bawa ke organisasi tersebut. Seperti itu. Oke, baik Mas Riki atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam kreatif. Semangat kreatif.